Halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Evia Desya Septiana dalam Lensa Berita, melihat fakta dari berbagai sudut. Kami akan menyajikan informasi terupdate pada hari ini. Siang ini, kami telah merangkum 4 informasi penting untuk Anda. Mulai dari aksi unjuk rasa picu kepadatan arus lalu lintas di sekitar Balai Kota Bogor. Berita selanjutnya, pembongkaran Pasar Bogor berdampak pada pedagang kaki lima. Kemudian, Bendung Katulampa siaga. Warga sekitar tingkatkan kewaspadaan. Dan sebagai alternatif hiburan warga, pameran seni Pinata hadir di kawasan Blok M secara gratis dan dibuka untuk umum. Kita awali informasi pertama hari ini. Pemirsa, aksi unjuk rasa saat ini berlangsung di depan Balai Kota Bogor dan berdampak pada kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Aulia, yang sudah berada di lokasi. Aulia, bagaimana situasi saat ini di sana? Terima kasih Evia, saat ini saya sedang berada di lokasi unjuk rasa, tepatnya di depan Balai Kota Bogor. Bisa pemirsa lihat puluhan supir serta pemilik angkutan kota sedang berkumpul untuk menyampaikan aspirasinya melalui orasi serta membawa spanduk-spanduk tuntutannya. Dan walaupun dengan kondisi hujan seperti ini, para supir angkutan kota tetap berkumpul untuk menunggu jawaban dari pemerintahan kota tersebut. Aksi damai, kita tidak mau ada kerusuhan ya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Pak Lai yang tadi berorasi di depan Balai Kota. Selamat siang Pak. Selamat siang Teh. Bersih, aku mau tanya-tanya seputar aksi hari ini. Boleh. Untuk tuntutan utama sendiri dari para supir dan pemilik angkutan sendiri itu apa ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman media, mungkin saya menjawab tujuan dari aksi demo 22 Januari ini, tepatnya aksi bela angkot, pengemudi baik pemilik kendaraan. Oke. Di sini yang membebankan para supir angkot dengan Perda Wali Kota yang mengeluarkan aturan tentang batas waktu usia. Saya rasa untuk saat ini Perda ini sangat membebani. Untuk situasi ekonomi global saat ini, jangankan untuk mengganti unit, untuk kehidupan sehari-hari pun mungkin terkendala. Dari beberapa trayek juga sudah sepakat gitu, semua juga pemilik maupun pengendara pengen kendaraannya lebih bagus, lebih baik dan lebih layak. Tapi dikarenakan situasi ekonomi mungkin sulit, sangat sulit. Jangankan untuk meremajain atau mengganti unit, untuk kehidupan sehari-hari juga saya rasa sangat sulit seperti itu. Mungkin kebijakannya kepada Bapak Wali Kota memberi tenggang waktu sedikit aja, memberi tenggang waktu mungkin beberapa tahun untuk lebih bisa bernapas, lebih bisa mengumpulkan mungkin duit atau mengumpulkan beberapa pundi-pundi untuk melakukan peremajaannya seperti itu. Jadi untuk harapan Bapak sendiri terkait pemerintahan kota sendiri apa? Harapannya agar wali kota lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan, lebih bijaksana lagi melihat situasi semua. Kalau masalah perut ya Teh ya, masalah perut semua orang pasti bakal memberontak gitu. Harapannya mungkin untuk peraturan-peraturannya lebih melihat ke bawah lagi, lebih terjun ke lapangan lagi, gimana nasib-nasib supir-supir sebanyak ini 1940 unit yang akan dimusnahin. Satu mobil itu bisa 2 unit, bisa 2 supir, 1 unit bisa 2 supir. Berarti kurang lebih 3.500 pengangguran massal di Kota Bogor. Coba itu aja yang jadi tanda tanya. Bukan kami nggak mau pengen ngeremajain, kami mau. Tapi dengan situasi ekonomi saat ini mungkin sangat susah, jangankan untuk ngeremajain, buat makan aja itu sangat susah. Berapa sih supir gaji pendapatan supir angkot? 80 sampai kisaran 100.000. Itu udah paling jago. Begitu nih.
Aksi ini berdampak langsung pada aktivitas transportasi di Kota Bogor. Sejak pagi, banyak angkutan kota yang tidak beroperasi karena para supir mengikuti aksi unjuk rasa. Akibatnya, sejumlah ruas jalan tampak lebih lenggang dibandingkan hari biasanya. Namun, di depan Balai Kota Bogor terdapat kepadatan jalan karena beberapa angkutan umum terparkir di depan Balai Kota Bogor. Aksi unjuk rasa para sopir dan pemilik angkutan kota yang berlangsung di depan Balai Kota Bogor sempat diwarnai kericuhan. Masa aksi turun ke badan jalan dan memblokir arus lalu lintas sehingga kendaraan tidak dapat melintas di kawasan tersebut. Kondisi ini menyebabkan kemacetan total di depan Balai Kota Bogor. Puluhan hingga ratusan angkutan kota tampak berhenti dan diparkir di sekitar lokasi aksi. Selain angkot, massa juga berdiri di tengah jalan sambil menyampaikan tuntutan melalui orasi. Blokade jalan ini membuat aktivitas lalu lintas lumpuh dan antri kendaraan mengular dari berbagai arah. Situasi semakin tidak terkendali ketika sejumlah pengendara terjebak di lokasi dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Beberapa pengguna jalan terpaksa memutar balik atau mencari jalur alternatif akibat tertutupnya akses utama di depan Balai Kota Bogor. Hingga saat ini kondisi di lokasi masih terpantau padat. Aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintahan Kota Bogor untuk mengevaluasi kebijakan transportasi yang dinilai berdampak pada penghasilan dan keberlangsungan angkutan kota. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada keterangan terkait resmi tidak berlanjut atas tuntutan masa aksi. Sementara situasi di sekitar Balai Kota masih berlangsung. Hingga saat ini aksi unjuk rasa para supir serta pemilik angkutan kota masih terus berlangsung di depan Balai Kota Bogor. Mereka menuntut para pemerintahan Kota Bogor untuk mengevaluasi kebijakan transportasi khususnya yang berdampak pada penurunan dari penghasilan serta keberlangsungan dari angkutan umum. Bisa pemirsa lihat di belakang saya masih terparkir puluhan angkutan kota yang mengikuti aksi unjuk rasa di depan Balai Kota yang menyebabkan arus lalu lintas sedikit tersendat. Dari Balai Kota Bogor, saya Aulia Tiadi Nazmi beserta rekan saya Abdelia Skurivila melaporkan. Baik, terima kasih Aulia. Pemirsa, hingga saat ini aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bogor masih berlangsung dan berdampak pada kepadatan arus lalu lintas. Kami menghimbau masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari jalur alternatif lainnya. Namun pemirsa, kemacetan bukan satu-satunya persoalan di Kota Bogor saat ini. Masalah penataan kota juga kian memanas, tepatnya di kawasan Pasar Bogor. Proses revitalisasi pasar yang mulai memasuki tahap pembongkaran hari ini menyisakan jeritan bagi para pedagang kaki lima yang terancam kehilangan mata pencahariannya. Informasi selengkapnya telah dirangkum oleh tim redaksi kami dalam laporan berikut ini. Baik Evia, terima kasih. Saya Alia Siti Nafisya, kini berada di Jalan Otista, tepatnya di kawasan pembongkaran Pasar Bogor. Gedung-gedung Pasar Bogor kini tampak kosong dan tidak lagi menjadi aktivitas perdagangan. Sejak dikosongkan, kini area terlihat terbengkalai dengan kios-kios dan area pasar yang sepi dari aktivitas jual beli. Aktivitas pembongkaran bangunan Pasar Bogor terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Para pekerja nampak membongkar sebagian ruko yang sudah lama dikosongkan.
Sejumlah pedagang terpaksa menghentikan aktivitas jual beli serta sebagian lainnya direlokasi ke tempat sementara yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan meninggalkan pedagang kaki lima yang masih bertahan di sekitar lokasi. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di lantai 5. Saat ini sedang dilakukan pembongkaran terkait loring door dan kabel-kabel. Untuk pembongkaran totalnya belum dapat dipastikan kapan akan dilaksanakannya. Minimnya pengunjung membuat transaksi jual beli menurun drastis. Pedagang kaki lima yang sebelumnya bergantung pada arus pembeli dari dalam gedung pasar, kini kehilangan pelanggan karena pusat keramaian telah berpindah. Penurunan omset terjadi akibat gedung di sekitar lokasi sedang dibongkar. Sejak aktivitas gedung dihentikan, jumlah pengunjung yang datang pun berkurang, sehingga kawasan ini kini tidak seramai sebelumnya. Ini semuanya pedagang juga ngeluh banyak yang jual tapi yang beli yang karena cuma ngepakai doang gitu ya. Jadi kebanyakan orang memang ada tujuh beli baju ke dalam, ada keperluan sembako. Di sini sembako nggak ada, penggilingan nggak ada, otomatis orang ngapain ke sini? Kalau nggak emang nggak ada gitu. Jadi kebanyakan gumpang juga, orang nggak tahu kan pedagang sini banyak. Ada yang ngambil, ada yang enggak. Yang bekas rokok sini aja dia nggak ngambil, katanya pikir, gue kalau jangka 5 tahun belum tentu gue masih hidup. Oh iya. Joknya mahal, jadi ada yang nggak ngambil gitu. Tapi semua orang yang di sini nggak tahu pindahnya kemana aja. Kondisi saat ini kini menjadi PR besar bagi pemerintah Kota Bogor agar merampung revitalisasi, agar roda ekonomi dan kenyamanan warga kembali normal. Saya Alia Siti Nafisya bersama rekan saya Abdan Yashkuri Villa melaporkan dari kawasan Pasar Bogor. Baik, terima kasih Alia. Pemirsa, polemik revitalisasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi penataan Kota Bogor ke depannya. Kita harapkan ada solusi terbaik dari pemerintah setempat untuk para pedagang yang terdampak. Namun pemirsa, beralih ke informasi lain, akibat intensitas hujan yang tinggi di kawasan hulu sejak pagi tadi, debit air di Bendung Katulampa kini terpantau meningkat drastis. Aliran Sungai Ciliwung saat ini mengalir sangat deras, dan warga di wilayah hilir diminta untuk mulai waspada terhadap potensi luapan air yang diperkirakan akan sampai di Jakarta pada malam nanti. Kita simak kondisi terkini dari Bendung Katulampa selengkapnya. Ya, baik pemirsa, kondisi Bendung Katulampa Kota Bogor hingga saat ini mengalami peningkatan debit air dikarenakan curah hujan yang masih terus terjadi di wilayah hulu. Hingga saat ini tinggi muka air tercatat berada pada level yang harus diwaspadai. Hujan lebat yang mengguyur kawasan hulu sejak dini hari tadi membuat volume air di Bendung Katulampa Bogor mengalami peningkatan signifikan sore ini. Aliran Sungai Ciliwung terpantau mengalir sangat deras dibandingkan kondisi normal. Derasnya arus ini merupakan dampak langsung dari tingginya curah hujan di wilayah puncak, yang hingga saat ini intensitasnya belum menunjukkan penurunan. Meski belum ada laporan mengenai kenaikan level secara ekstrim, namun kecepatan arus air yang menuju wilayah hilir terus dipantau secara ketat oleh petugas di lokasi. Peningkatan debit air ini menjadi peringatan awal bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Kalau khawatir tentu aja khawatir karena kan sekarang lagi musim penghujan, jadi debit airnya tentu akan terus tinggi. Tapi karena udah ada himbauan dari petugas sama ada hal-hal yang udah terbiasa kali ya warga sama suasana atau misalkan musim hujan, jadi masih ngerasa aman aja sih sejauh ini. Untuk kondisi Bendung Katulampa sekarang memasuki di level siaga 3, 90 cm dikarenakan hujan dari siang tadi sampai sekarang masih hujan di hulunya. Tadi pagi sempat normal, cuman ada kenaikan dari jam 4 ada kenaikan 60 cm, terus jam 4.15 ada naik lagi 80 cm, masih di level
4, jam 16.30-nya naik ke level siaga 3 90 cm. Faktor curah hujan tinggi di hulu dari siang tadi, untuk dari beberapa hari kemarin juga udah mulai hujan, cuman sekarang memasuki level siaga 3. Dari siang sampai sekarang masih hujan di hulu. Untuk warga yang di bantaran, di hilir bantaran Kali Ciliwung, dimohon tetap siaga dan waspada menghadapi musim penghujan. Debit air. Kalau untuk kenaikan debit air, karena di sebelah kirinya kan udah ada kayak tembok ini kan buat ngejaga air. Paling kalau ada kayak celah-celah kayak gitu, dari warganya itu nyiapin kayak karung-karung pasir buat nutupin airnya biar gak masuk ke jalan. Dari pihak petugas juga sering menghimbau kita kalau misalkan debit airnya ada tinggi, di misalkan daerah puncak, nanti kita udah persiapan prepare gitu terkait datangnya air kayak gitu sih. Debit air di Bendung Katulampa yang kerap meningkat membuat warga sudah terbiasa siaga. Karung berisi pasir disiapkan untuk mencegah air masuk ke permukiman. Ya, baik pemirsa, petugas Bendung Katulampa mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dikarenakan debit air hingga saat ini mencapai siaga 3. Dikarenakan diakibatkan curah hujan yang terus terjadi di wilayah hulu. Saya Muhammad Farhan melaporkan. Baik pemirsa, bergeser dari kabar waspada cuaca, kita beralih ke informasi yang lebih menyegarkan. Bagi Anda yang ingin mencari hiburan estetik di tengah hiruk-pikuk ibu kota, ada satu destinasi menarik di kawasan Jakarta Selatan yang tidak boleh Anda lewatkan. Sebuah pameran seni instalasi bertajuk Pinata kini hadir di kawasan Blok M. Menariknya, pameran ini sepenuhnya gratis dan terbuka bagi siapa saja yang ingin bersuap foto atau sekedar menikmati karya seni lokal. Seperti apa keseruannya? Berikut informasinya untuk Anda. Baik, terima kasih Evia. Blok M Jakarta Selatan telah menghadirkan destinasi baru bagi masyarakat yang ingin menikmati seni dalam suasana nyantai. Pameran bertajuk Pinata hadir dengan konsep visual yang hangat dan interaktif, cocok dinikmati bersama pasangan maupun sahabat. Begitu masuk, atmosfer dramatis langsung terasa dengan dominasi instalasi berukuran besar. Siapa sangka, karya-karya ini muncul pasca kebakaran yang menghanguskan rumah pribadi sang seniman. Alih-alih membuang sisa reruntuhan, Herspan justru merangkai kembali material sisa kebakaran tersebut menjadi sebuah instalasi seni. Sebuah cara unik untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang hancur tetap bisa diolah menjadi sesuatu yang indah. Buat teman-teman dari luar kota yang baru pertama kali ke sini, lokasinya sangat strategis karena dekat sekali dengan terminal Blok M Hub. Jadi, kalian tinggal turun dari MRT atau Transjakarta dan cukup berjalan kaki sebentar saja. Pameran ini juga bisa dinikmati secara gratis dari 11 Januari hingga 8 Februari 2026. Pertama sih karena gratis ya. Terus kita juga lagi kebetulan jalan-jalan aja main di Blok M karena ada pameran Pinata gratis ini, jadi kita kesini. Kalau untuk konsep dan suasana sih cukup menarik ya. Lebih ke apa ya? Kisah kehidupannya tuh bener-bener nyata. Jadi kita tuh yang ngelihat pamerannya tuh lebih ke deep banget gitu. Gitu sih Kak. Kalau aku sih yang paling salfok sih di belakang saya sih Kak. Dari lukisannya, konsepnya itu lucu gitu, bukan lucu, estetik gitu sih Kak. Jadi biasanya kan kita kalau ngeliat lukisan kan kayak di bingkai, kalau ini di pintu rumah gitu.
pemirsa, dengan konsep yang unik serta akses yang gratis, Pinata diharapkan dapat menjadi ruang hiburan sekaligus apresiasi seni bagi masyarakat. Saya Siti Fatima Azahra bersama rekan saya Abdan Yashkuri Villa melaporkan dari Blok M, Jakarta Selatan. Nah, itu tadi bisa jadi rekomendasi menarik untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu di akhir pekan nanti. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi aktivitas Anda. Saya Evia Desya Septiana beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.